Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zena Padam. Saya dari kelas 4D. Saya akan mempresentasikan materi tentang pembangunan bidang pertahanan dan keamanan. Pembinaan ketahanan nasional. Pembinaan ketahanan nasional dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, swasta dan masyarakat dalam suasana kebersamaan, kekeluargaan dan keselarasan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keamanan bersama yang berkeadilan. Untuk itu, ketahanan nasional harus selalu dipupuk, dibina, dan ditingkatkan secara terus-menerus berdasarkan wawasan Nusantara dalam upaya pembangunan nasional di segala aspek kehidupan. Yang berikut faktor geografis. Faktor geografis adalah jenis faktor alam yang merupakan pertalian langsung atau tidak langsung dengan kehidupan manusia, dalam arti memberikan fasilitas-fasilitas untuk menghuni di permukaan bumi sebagai wilayah. Yang berikut faktor penduduk. Beberapa faktor penduduk yang mempengaruhi ketahanan nasional yaitu: yang pertama, jumlah penduduk suatu negara; yang kedua, ancaman konvensional dan non-konvensional; yang ketiga, anggaran pertahanan lain; yang keempat, kemampuan keuangan pemerintah; yang kelima, harga alutsista; yang keenam, jumlah personil sistem pertahanan. Yang berikut faktor kekayaan. Kekayaan alam suatu negara adalah segala sumber dan potensi alam yang didapatkan di bumi, di laut, di udara yang berada di wilayah suatu negara dan dapat dirinci sebagai berikut. 1. Kekayaan alam digolongkan dalam flora, fauna, dan tambang. Yang kedua, sifat kekayaan alam dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Yang ketiga, keberadaan kekayaan alam di atmosfer, di permukaan bumi, di dalam bumi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor kekayaan alam apabila dikelola dengan baik dapat meningkatkan ketahanan nasional, namun jika tidak dapat mengelolanya akan mengganggu ketahanan nasional. Yang berikut faktor ideologi. Faktor yang mempengaruhi ketahanan ideologi adalah nilai dan sistem nilai. Ideologi yang baik harus mampu menampung aspirasi masyarakat baik secara individu dan makhluk sosial. Agar dapat mencapai ketahanan nasional di bidang ideologi, diperlukan penghayatan dan pengamalan ideologi secara sungguh-sungguh. Yang berikut faktor politik. Terhadap ketahanan nasional di bidang politik, kestabilan politik dalam negeri umumnya ditentukan oleh faktor kokohnya sistem perpolitikan yang mendasari kegiatan politik. Suatu negara, sistem politik yang kokoh akan terwujud ketika setiap orang yang berada dalam sistem dan subsistem politik tersebut berada dalam kondisi normal, tidak lapar, terpenuhi segala kebutuhan hidupnya terutama pangan. Yang berikut faktor ekonomi. Ketahanan nasional di bidang ekonomi erat kaitannya dengan posisi atau keadaan wilayah sebuah negara. Oleh karena itu, untuk mengembangkan sumber daya bangsa sebagai faktor pendukungnya memerlukan cara strategi tertentu, sehingga pandangan bangsa Indonesia terhadap kondisi wilayah atau geostrategi adalah dengan memanfaatkan semaksimal mungkin agar kebijakan untuk melakukan pembangunan ekonomi yang telah dicanangkan dapat diraih sesuai dengan tujuan nasional yang telah ditetapkan. Yang berikut faktor sosial budaya. Ketahanan sosial budaya yang dimaksud sebagai upaya penyesuaian diri terhadap situasi-situasi luaran tanpa banyak merusak kebudayaan yang telah menjadi tatanan kehidupannya. Faktor yang mempengaruhi ketahanan di bidang sosial adalah kesadaran dari rakyat atas persatuan dan kesatuan bangsa, banyaknya penduduk di suatu negara, tingkat pendidikan dari masyarakat. Yang berikut faktor militer. Pertahanan teritorial. Yang kedua, kemampuan perang. Yang ketiga, pembangunan kekuatan militer. Yang keempat, kerjasama militer pemerintah dan lembaga. Pemerintah dan lembaga militer bertanggung jawab atas hal ini karena melibatkan investasi yang memadai dalam mempertahankan dan kemampuan pelatihan personel militer, modernisasi peralatan serta kerjasama dalam mencapai tujuan pertahanan nasional yang lebih besar. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.